Mobil cerdas atau jalan cerdas. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Shoukangyuan atau Shougang Park, Beijing telah menjadi tempat paling hot kelas dunia yang harus dikunjungi setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Apa sih yang menarik dari Shoukangyuan? Mengapa bisa begitu populer? Ada teknologi hitam apa yang tersembunyi di balik Shoukangyuan? Mengapa begitu banyak atlet internasional tidak bersedia kembali lagi ke negaranya setelah pertandingan Olimpiade Musim Dingin Beijing? Apa yang sebenarnya terjadi di Olimpiade Musim Dingin paling bergengsi tahun ini? Tumis brokoli, ayam kung pao, pangsit, termasuk semua makanan ringan gratis. Semuanya terabadikan dalam sebuah video viral yang diunggah atlet snowboarding Amerika Serikat, Tessa Maud, di medsos saat dia mendokumentasikan dinernya di kampung atlet Olimpiade Musim Dingin Beijing. Saya sangat suka rasa bawang dan kacangnya, dan cabainya benar-benar luar biasa. Puji atlet Olimpiade Paman Sam berusia 18 tahun ini dalam vlognya. Saya sangat beruntung bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing. Dan kampung atlet ini adalah keuntungan besar bagi saya. Tutur atlet seluncur cepat Denmark Victor Hart Thorup tentang segala fasilitas Olimpiade di Beijing. Semuanya diselenggarakan dengan sempurna. Objek-objeknya sangat mengesankan, bukan saja tentang rute kami, tetapi juga tentang semua hal yang kami lihat di sekeliling kami. Snowboard cross, ski cross, slope style, dan sebagainya. China menyelenggarakan acara internasional ini dengan sangat profesional, ungkap atlet snowboarding Polandia Oskar Kwiatkowski. Ada total 87 tempat kompetisi di Olimpiade Musim Dingin Beijing. Namun, tempat yang paling populer dan mendapat sorotan terbanyak adalah Shoukangyuan. Ini adalah lokasi pabrik lama Shougang Group, yang dikenal sebagai kota baja 10 mil. Pabrik Shoukangyuan dihentikan karena Olimpiade Beijing 2008. Shoukangyuan adalah kantor komite penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Beijing, serta tempat pertandingan lompat ski. Atlet China Xu Yiming dan Gu Ailing keduanya bertanding dan melompat di sini, dan memenangkan medali emas untuk China. Di sampingnya ada menara pendingin pembuatan baja, tanur tinggi, cerobong asap dengan gaya industri yang kuat, membentuk tabrakan visual yang kuat dengan tempat lompatan ski. Setelah Beijing memenangkan bidding di tahun 2015 sebagai penyelenggara Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, Presiden International Olympic Committee, Bapak Thomas Bach, langsung mengunjungi Shoukangyuan. Beliau pada awalnya tidak bisa membayangkan bagaimana mengubah Shoukangyuan menjadi arena ski Olimpiade kelas dunia. Tetapi sekarang Shoukangyuan telah menjadi tempat kompetisi baru yang sangat menakjubkan dan ikonik. Ini adalah kombinasi sempurna antara penggunaan kembali warisan industri dan pembaruan perkotaan. Kenyataannya, Shoukangyuan telah membuat banyak atlet dunia jatuh hati semasa berlangsungnya pertandingan Olimpiade dan menjadi a must visit world-class resort. Perlu diketahui, Shoukangyuan bukan hanya sangat indah, tetapi juga sangat cerdas. Ketika Anda memasuki Shoukangyuan, Anda akan terkejut serasa memasuki tahun 2122 dunia masa depan dengan berbagai pertunjukan besar tak berawak. Ada kendaraan pengiriman tak berawak Meituan berjalan-jalan di dalam taman. Setelah Anda memesan, kendaraan cerdas tak berawak akan mengantarkan takeaway Anda ke titik pengiriman yang ditentukan dengan mengirim pesan di HP Anda. Ada juga kendaraan retail tak berawak bernama Neolix yang seperti pedagang kecil di sepanjang jalan kaki lima, di mana dia akan berhenti ketika Anda melambaikan tangan dan pergi setelah menjual barangnya. Ada juga taksi tanpa pengemudi bernama Apollo milik Baidu, atau formasi mobil otonom komersial dari Beijing Automotive Industry yang dipimpin oleh seorang pengemudi manusia diikuti oleh 3 mobil otonom, tampak seperti online game bernama Slider. Singkat cerita, apa yang bisa kita bayangkan tentang era mengemudi otonom telah menjadi kenyataan di Shougang Park. Seperti diketahui, mengemudi otonom dapat dibagi menjadi 5 level, dari L1 ke L5.
Shougang Park telah mencapai tingkat tinggi mengemudi otonom L4, yang merupakan pencapaian yang sangat mengesankan. Just FYI, seluruh dunia baru memasuki tingkat L2.5 atau L3. Jadi, belum ada kendaraan otonom level L4 yang memasuki tahap produksi massal di pasaran saat ini. Jadi, bagaimana Shougang Yuan dapat mencapai tingkat mengemudi otonom setinggi L4? Sistem mengemudi otonom mobil cerdas adalah suatu hal yang sangat wajar sekarang ini. Namun, yang jauh lebih penting adalah dukungan infrastruktur yang kuat. China Unicom telah membangun sistem jaringan kendaraan cerdas sebanyak 17 stasiun pangkalan 5G dan 1 stasiun pemosisian presisi tinggi navigasi Peito di dalam Shougang Yuan sepanjang 10 km. Itulah sebabnya kombinasi mobil cerdas, jaringan 5G, dan infrastruktur IoT baru dapat mewujudkan mengemudi otonom tingkat L4. Sebagai tambahan, mari Ricky berbagi tentang 2 pandangan teknis yang berbeda untuk mengemudi otonom atau Full Self-Driving (FSD). Ketika berbicara tentang mengemudi otonom, kita umumnya langsung berasosiasi ke mobil cerdas Tesla yang menggunakan alat sensor visual murni, ataupun lidar berpresisi tinggi yang diwakili oleh Huawei dan Google. Keduanya termasuk dalam kategori mobil cerdas otonom. Artinya, mobil listrik yang dipersenjatai dengan gigi sehingga membuat mobil lebih cerdas. Namun, untuk mencapai mengemudi otonom di tingkat L4 atau lebih tinggi, setiap kendaraan perlu dilengkapi dengan sensor presisi tinggi dan daya komputasi yang sangat besar, sehingga mengakibatkan biaya pembuatan mobil otonom sangat tinggi. Menurut lembaga think tank Rand Corporation, Amerika Serikat, penggunaan teknologi cerdas mobil otonom membutuhkan akumulasi lebih dari 17 miliar kilometer data uji sebelum produksi massal sistem penggerak otonom dapat direalisasikan. Google memulai pengujian self-driving sejak 10 tahun yang lalu, dan sejauh ini hanya mencapai 10 miliar kilometer, yang juga belum memenuhi persyaratan untuk produksi massal. Itulah sebabnya sejauh ini belum ada mobil cerdas level L4 yang diproduksi massal di dunia. Jadi, selain kecerdasan mobil itu sendiri, adakah cara lain untuk merealisasikan mengemudi otonom secara ideal? Jawabannya yes, yaitu rute teknologi kolaborasi mobil cerdas dan jalan cerdas, seperti yang diadopsi oleh Shougang Yuan Beijing. Perlu diketahui bahwa kedua rute teknis ini tidaklah bertentangan. Bahkan, yang terbaik adalah berjalan beriringan. Akan tetapi, dalam pengembangan sebenarnya, mereka memiliki prioritas mereka sendiri. Mobil cerdas lebih menekankan dan membuat mobil lebih cerdas. Sementara kolaborasi mobil cerdas dan jalan cerdas menekankan dan membuat jalan lebih cerdas. Misalnya, mobil cerdas hanya memasang alat sensor di mobil, sedangkan kolaborasi mobil cerdas dan jalan cerdas langsung memasang berbagai sensor di tiang lampu jalan, termasuk kamera, radar gelombang, lidar, dengan mengintegrasikan semua informasi yang terkumpulkan oleh berbagai alat sensor yang dikirimkan ke setiap kendaraan cerdas. Semakin banyak dan lengkap alat sensor pada tiap lampu jalan, jarak pandang yang lebih tinggi dan tidak mudah terhalang, informasi yang terkumpulkan akan jauh lebih aman dan akurat daripada mobil cerdas itu sendiri. Contoh lainnya, mobil cerdas membutuhkan daya komputasi yang sangat kuat dan perlu dilengkapi dengan chip maupun sistem pendingin berkinerja tinggi. Sementara peralatan komputasi untuk kolaborasi kendaraan cerdas dan jalan cerdas dapat langsung dipasang di pinggir jalan untuk menyediakan daya komputasi bagi setiap mobil yang lewat. Dengan demikian, permintaan untuk chip dan konsumsi daya mobil itu sendiri akan jauh lebih rendah. Tentu saja, mobil cerdas dan kolaborasi mobil cerdas dengan jalan cerdas menghadapi kesulitan teknis yang berbeda. Mobil cerdas lebih bergantung pada algoritma AI dan chip pengambilan keputusan kelas atas. Kedua bidang ini adalah keunggulan teknologi inti dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, banyak perusahaan teknologi Amerika memilih mode cara mobil cerdas. Sedangkan kolaborasi mobil cerdas dan jalan cerdas lebih bergantung pada teknologi infrastruktur di jalan, seperti stasiun pemancar 5G, internet satelit, alat sensor, sistem navigasi, dan perangkat komputasi yang dipasang di jalanan. Semua bidang ini adalah keunggulan teknologi monster pembangun infrastruktur, China.
Menurut laporan terbaru Deloitte, China sedikit ketinggalan dalam jalur teknologi mobil cerdas. Jadi, agak sulit untuk mengejar Amerika Serikat. Akan tetapi, di jalur sinergi kolaborasi kendaraan cerdas dengan jalan cerdas, teknologi infrastruktur China memiliki keunggulan yang luar biasa, sehingga sangat memungkinkan China untuk menyalip di bidang mengemudi otonom dunia. Kesimpulannya, jika kita harus membandingkan mana yang lebih hebat, mobil cerdas atau jalan cerdas, lihat saja di jalan raya. Di jalan tanah pedesaan, Ferrari tidak bisa berlari sewajarnya. Namun di jalan raya, Audi maupun BMW juga bisa berlari sampai 200 km. Artinya, ketika di jalan raya, semua kemenangan terletak di jalan cerdas. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!